Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bermuajah, bisa bertatapan muka. Mudah-mudahan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami haturkan kepada evolusi dunia bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para undangan, khususnya dari KJRI Jeddah selaku orang tua kita, Bapak Haji Eko Hartono dan sekeluarga beserta ibu. Terima kasih dan semoga khair atas kehadirannya di tengah-tengah kita semua. Yang kedua adalah Bapak Semangat, jazakumullah khair atas kehadirannya beserta staf seluruh undangan para tamu dari KJRI yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kehadirannya. Agar menyingkat waktu, mari kita buka pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihinnya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agar kita mendapat keberkahan, apalagi sekarang Sayyidul Ayyam, mari kita membaca sholawat walaupun sebentar. Kita bersama akan dibimbing oleh Al-Ustaz Badri, relawan dari SPB kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya moderator akan dipimpin Bapak Haji Roland Kamal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Konjen yang kami hormatin dan juga teman-teman yang kami hormatin. Karena di sini adalah kita orang yang terhormat bisa datang ke sini untuk melaksanakan acara peringatan HUT RI ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, KMI Sukses. Perkenalkan Pak Konjen, kami dari diaspora, Bapak Reza sebagai ketua panitia akan membuka acara tersebut sekarang juga. Silakan Bapak Reza. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Konjen beserta staff yang kami hormati dan juga para sesepuh dan tokoh masyarakat, juga ASN dan adik komunitas yang kami sayangi. Saya sebagai ketua panitia pada saat ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, para undangan dan partisipasinya sehingga acara dalam rangka memperingati acara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Indonesia Tangguh, KMI Sukses. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada pihak KJRI dan semua yang berpartisipasi dalam acara ini. Kami selaku ketua panitia tidak lupa mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua panitia kita. Tepuk tangan. Untuk acara selanjutnya kami mohon pada Bapak Konjen kita untuk memberikan sambutan tentang kegiatan kami diaspora Indonesia Jeddah di tengah pandemi ini, di tengah kesusahan ini. Kami mampu mengkoordinir teman-teman dari Korpol, ada Gerindra di sini, ada PKIBA, ada PKB, ada PDIP. Dengan tepuk dulu buat Korpol kita di Jeddah. Disambut lagi ada beberapa komunitas yang tentunya kami tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tapi alhamdulillah komunitas-komunitas inilah yang membuat warna Indonesia yang ada di Jeddah menjadi lebih modern lagi dengan YouTubernya. Tepuk tangan buat YouTuber Jeddah. Untuk selanjutnya juga ada komunitas-komunitas yang lainnya, tentunya Pak Konjen berada di bersama kami ya, diaspora Indonesia Jeddah, selalu mengadakan acara-acara yang kreatif, inovatif, dan tentunya ini membuat kita bangga. Kembali atas bimbingan Pak Konjen yang ada di sini. Berikan tepuk tangan buat Pak Konjen juga.
Untuk selanjutnya di sini juga ada Bapak dari PCIPO, Pak Imron. Selamat datang Pak Imron. Terima kasih atas kehadirannya. Di samping ada Orpol, juga kami di sini ada PCIPO yang selalu memberikan bimbingan tentang kerohanian kepada kita, sehingga kita semua bisa selamat dunia akhirat. Terima kasih Pak pada Pak Imron. Ya, tepuk tangan buat Pak Imron ya. Selanjutnya Bapak Konjen yang terhormat, kami mohon dua patah nasihat tentang kemerdekaan di Jeddah ini. Yang seperti saya katakan tadi, di tengah pandemi kami mampu mengadakan sesuatu acara yang sangat-sangat membuat kita ini kembali teringat bagaimana merdeka buat kita, Pak Konjen. Silakan waktu dan tempat Pak Konjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal selaku Ketua Panitia Perayaan HUT RI yang ke-76 dari kalangan diaspora Indonesia di Jeddah, rekan-rekan kami para tokoh masyarakat yang berkenan hadir kali ini, mulai dari Pak Roland sendiri, Pak Arif, Pak Syarif dan sebagainya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Teman-teman dari KJRI Jeddah, oh ya tadi juga Pak Imron berkenan hadir juga di sini, dan tentunya semua anggota masyarakat kita yang ada di Jeddah ini. Pertama tentunya sebelum yang lain, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menuntun kita, memimpin kita, memberikan ajaran sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus berkarya, masih terus diberikan kesempatan untuk beramal sesuai dengan kemampuan kita. Salawat dan salam sepantasnya kita lanturkan juga untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah dengan penuh kesabaran, dengan penuh keteguhan memimpin kita untuk menjalankan syariat agama Islam dengan baik. Ibu dan sekalian, tidak ada kata yang paling pas, yang paling tepat yang perlu kita sampaikan pada kesempatan siang ini kecuali bahwa kita patut berbangga bahwa di tengah situasi yang sulit ini di negeri orang jauh, kita masih juga bisa berkumpul, bisa rukun, bisa kumpul di sini bersama-sama untuk merayakan kemerdekaan kita. Tidak pandang bulu asal dari ibu bapak sekalian, mau yang dari parpol, ada yang parpolnya parpol pemerintah, ada yang kebetulan sedang berada di luar pemerintah, mau LSM-nya warna apa, ya siapapun, semua dari kita di sini pada saat ini Bhinneka Tunggal Ika, semuanya adalah merah putih, semuanya adalah masyarakat Indonesia yang sedang berada di Jeddah ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini perlu kita patut syukuri karena teman-teman sebenarnya ya warga kita yang di luar negeri juga lumayan banyak, di Amerika juga banyak, di Timur Tengah juga banyak. Tapi kita jangan istilahnya take it for granted bahwa masyarakat Indonesia di luar negeri pasti rukun. Tidak juga. Kami memperoleh informasi bahwa di beberapa kantong masyarakat seperti di Amerika perlu kita terus-menerus berusaha untuk merukunkan juga masyarakat kita. Namanya juga orang dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang. Ya, di New York, di Washington itu juga kemudian gak serta-merta semuanya rukun. Di sini pun saya juga ada pastilah, namanya juga kita bergaul pasti ada gesekan. Tapi dalam kesempatan ini merayakan kemerdekaan kita, saya senang sekali, kita patut berbangga. Kita lupakan sejenak warna kita lupakan sejenak asal kita,
kita bersatu sebagai bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan kita. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sekedar mengingatkan kembali. Yang pertama bahwa tadi tepat disebut oleh Pak Roland bahwa di tengah situasi yang sulit ini perlu kita terus bergotong royong. Justru blessing, justru rahmat dari keadaan yang sulit ini adalah membuat kita harus bekerja sama. Mungkin karena nggak ada COVID. Kalau tidak ada COVID, barangkali kita sudah jalan sendiri, cari makan sendiri, karena semuanya bisa. Tapi justru dalam situasi yang sulit ini, mungkin teman-teman malah bisa saling kenal, lebih akrab lagi. Oh iya ya, yuk kita saling membantu. Iuran untuk ini, untuk itu. Karena semuanya juga serba sulit. Yang dulunya mungkin dari mutawif sekarang nggak ada lagi kerjaan. Yang dulunya pengen travel apa sekarang juga berdarah-darah, ya kan? Semuanya merasakan kesulitan itu. Tapi insya Allah dengan ketangguhan kita sebagai bangsa. Tadi motonya adalah Indonesia tangguh. Nah di sini di switch sedikit sehingga cocok untuk keadaan sini. PMI sukses. Ini luar biasa nih. Saya juga mengapresiasi nih ya. Tema umumnya kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi setelah kita tangguh, kuat menanggulangi COVID ini, kemudian kita harus terus tumbuh. Nah di sini ditambah sedikit Indonesia tangguh, PMI sukses. Ini luar biasa dan saya kira ini pas banget, pas sekali dengan semangat kita untuk tangguh menanggulangi keadaan yang sulit, tangguh untuk kemudian teman-teman bisa sukses. Ya, jadi kembali, insyaallah. Kembali situasi yang sulit ini saya mohon untuk menjadi pemicu kita untuk bekerja sama, bergotong royong, bersama-sama, tumbuh bersama menjadi sukses di sini. Yang kedua teman-teman, tentunya dalam situasi yang sulit ini, saya tetap akan mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri, keluarga saya, teman-teman di KJRI juga, ayo terus kita patuhi protokol kesehatan. Mungkin sebagian lumayan besar ya, sebagian besar dari kita sudah memperoleh vaksin juga, ya 2 kali vaksin. Tapi sekali lagi, secara teori medis, siapapun yang dapat vaksin ini tidak ada jaminan bahwa tidak akan terkena. Ini Pak Zaini ya, Pak Zaini itu sudah 2 kali Pfizer, kena juga. Dari teman siapa lagi ya? Ilham sudah komplit, kena juga. Sekarang lagi isoman. Pak Ari juga ya. Nah itu, jadi jangan kemudian kita merasa bahwa dengan vaksin ini kita menjadi orang kuat yang kemudian kebal virus. Nah ini yang sebagian dari masyarakat kita di Indonesia yang mungkin karena kurang teredukasi salah kaprah, seolah-olah setelah dapat vaksin 2 kali apalagi ya gagah dia jalan, kena juga, malah ada yang meninggal. Karena vaksinnya belum lama sehingga belum terbentuk antibodinya, dia sudah keluyuran kemana-mana, kena malah meninggal. Nah, jadi mari ya, terus kita patuhi protokol kesehatan. Kita pun juga sadar bahwa saat ini kita berada di satu tempat, tapi saya yakin teman-teman juga sudah vaksin dan kita untuk menghormati ketentuan pemerintah kita, pemerintah di sini maksud saya, dan untuk kesehatan kita pun juga membatasi berapa orang yang akan hadir dalam kesempatan kali ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa memang dalam era sekarang tidak mudah bagi kita untuk mengisolasi diri. Yang namanya media sosial di mana-mana, ya kan? Kita tidak bisa lepas memang. Yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, yang namanya sekarang lagi TikTok yang lebih keren ya, yang tambahin. Betul. Kata Pak Zaini itu TikTok itu sekarang penggunanya sudah melebihi Instagram ya, Instagram katanya. Nah ini media sosial yang demikian marak di antara kita memang membuat kita kadang gatal juga tangan kita ini kalau nggak kemudian upload konten-konten. Nah ini sebagian dari kita, saya mohon bantuan teman-teman sekalian,
sebagian dari kita mungkin juga kelepasan ya, terutama TikTok nih ya. Saya sering dapat kiriman TikTok tuh yang kok tambah nyeleneh gitu. Saya juga waktu saya ketemu dengan teman-teman penggiat medsos, para YouTuber di kantor, saya juga titipkan pesan supaya tolonglah teman-teman kita yang mengupload konten-konten terutama di TikTok secara tidak wajar, tidak sopan, tolong ditegur. Karena bagaimanapun juga pemerintah di sini juga mereka terus memantau kita. Jangan dikira bahwa kita bermedsos itu bebas. Pemerintah sini nggak akan, pasti mereka juga punya undang-undang IT, informasi dan teknologi, seperti kita juga. Jadi bagi siapapun yang melanggar ketentuan itu, baik dari segi sopan santun ya, tidak boleh memuat pornografi, kemudian hal-hal yang vulgar ya dan sebagainya, itu harus kita patuhi. Ya, ini saya masih melihat sebagian dari kita kok ya masih mengupload juga konten-konten seperti itu. Jadi saya mohon bantuan dari teman-teman yang ada di sini untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita agar menghentikan kegiatan yang kurang baik itu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita paham betul bahwa Saudi ini negeri yang menjunjung tinggi, negeri Islam yang menjunjung tinggi agama Islam, syariat Islam, sehingga bagi mereka yang dinilai oleh pemerintah melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, itu akan ditindak, ya kan? Nah, kita tahu syariat Islam melarang kita untuk minum alkohol. Syariat Islam melarang kita untuk bermesra-mesraan di depan umum, ya kan? Artinya sopan santun itu harus sangat dijaga. Kalau di Indonesia kan banyak orang pacaran, Pak. Di sini mana ada orang pacaran? Biasanya kan langsung nikah. Nah ini, sekali lagi di medsos itu masih juga kita dapati teman-teman yang joget-joget sambil minum-minum ya. Ini yang mungkin mesra-mesraan dengan pasangannya di depan kamera dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang sangat tidak patut, dan saya terus terang ya malu juga. Saya sebagai pembina masyarakat di sini ya mohonlah bantuan kepada teman-teman untuk mengingatkan saudara-saudara kita ini. Ya. Nah, berikutnya, selain tadi itu menghindari kegiatan yang bertentangan dengan syariat, saya juga ingin dalam kesempatan ini mengharapkan kerjasama seluruh teman-teman sekalian untuk memberikan informasi yang benar, Secara rutin kami di KJRI juga mengupload konten-konten di medsos kita. Ya, tolong itu yang menjadi acuan teman-teman sekalian kalau ingin menyampaikan informasi. Dulu kita ingat pada saat repatriasi ya, pemulangan, kemudian yang lain-lain ya, itu ada informasi yang berseliweran yang tidak benar. Ya, itu menjurus kepada fitnah. Dan mohon bantuan teman sekalian untuk meluruskan itu. Silahkan kontak langsung dengan saya, dengan teman-teman di sini mau Pak Syafaat, Pak Zani, silahkan untuk memverifikasi, menanyakan kebenaran informasi itu. Mulai dari kadru yang, mulai dari adanya penerbangan, mulai dari macam-macam kejadian di shelter dan sebagainya. Silahkan kontak dulu dengan kita sebelum menyebarluaskan. Ini sekali lagi konteksnya adalah upload teman-teman di medsos ini yang viral ya, yang meresahkan. Nah, berikutnya saya ingin informasi sedikit tentang kegiatan umroh nih. Kalau haji jelas kita tahu ya, haji tidak ada untuk jamaah internasional. Bagaimana dengan umroh? Ini saya sering banget ditanya oleh wartawan, baik media cetak maupun elektronik, bagaimana Pak Irjen mengenai kemungkinan umroh jamaah Indonesia?
Nah, saya sampaikan bahwa sampai sekarang memang posisinya Indonesia masih belum diperbolehkan untuk langsung terbang dari Indonesia ke Arab Saudi. Bahkan visa umroh itu masih diblok. Ya, jadi kalau jemaah kita mau mengajukan visa untuk umroh itu melalui travel tidak mungkin, karena di aplikasi itu sekarang kan semuanya online, aplikasinya diblok. Jadi tidak mungkin kemudian calon jamaah kita bisa keluar Indonesia, umrohnya aja, visanya aja kan. Jadi ketentuan secara umum boleh dari Indonesia bisa transit ke negara ketiga, masuk ke Indonesia. Tapi itu bukan untuk orang yang baru mau masuk ke Saudi, seperti jamaah umroh. Itu bisa berlaku untuk misalnya kita nih yang bukan diplomatik ya, misalnya mahasiswa sekarang nih, mereka juga sedang kelabakan mencari cara untuk kembali ke Saudi. Karena apa? Tanggal 19 September mereka sudah harus masuk kuliah kembali. Sementara ratusan itu mahasiswa kita masih berada di tanah air. Ya, mereka sekarang kesulitan, Pak Wajib gimana nih? Saya bilang, kan dulu sudah saya bilang, Anda keluar tapi tanggung sendiri ya pulangnya. Benar sekarang kejadian. Mereka bingung kembali ke Indonesia. Nah, untuk mereka ini boleh dari Indonesia, dari Jakarta terbang katakan ke Qatar atau kemana, Jordan atau apa ya, kemudian transit di sana 14 hari masuk ke Saudi. Tantangan berikutnya adalah mereka harus clear dulu, harus karena vaksinnya. Kalau mereka belum dapat vaksin dari 4 ini, ya mereka harus dapat lagi, ya kan? Di Indonesia kebanyakan Sinovac dan Sinovac nih. Mahasiswa sekarang juga lagi cari di mana saya dapat satu lagi. Tanpa itu mereka nggak bisa masuk kampus. Nah ini jadi tantangan mereka. Nah kembali bagi teman-teman seperti mahasiswa ini, berlaku yang seperti kita lihat, kita baca di pengumuman itu, bisa ke negara ketiga, transit di sana 14 hari, baru masuk ke Saudi dan karantina. Tapi untuk jamaah umroh sekali lagi tidak bisa, karena visa umrohnya belum terbit. Jadi kalau nanti ada informasi bahwa jamaah umroh di Indonesia sudah boleh ke Saudi, itu bohong besar, nggak mungkin, ya, pasti itu tipu-tipu. Ya. Ada sekarang begini, udah boleh loh, enggak, belum. Selama itu tidak ada informasi resmi dari Saudi dan selama e-visa itu untuk umroh belum dibuka, tidak mungkin jamaah umroh ke sini. Nah itu sekilas tentang update ya, tentang jamaah umroh. Saya paham bahwa keberadaan jamaah umroh di sini juga sangat bermanfaat bagi sebagian dari kita. Ya, mereka akan termasuk datang ke sini mencicipi wong Solo yang sudah mungkin beberapa minggu mungkin nggak ini nyoba masakan Indonesia. Sebagian saya lihat dulu sebelum lockdown mereka juga ke sini ke Balat, cari oleh-oleh, makan di sini dan sebagainya. Ya. Nah itu saya kira dari saya. Sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman diaspora dari berbagai kelompok yang telah menyelenggarakan acara peringatan HUT RI ke-76 ini dengan baik ya, dan ya dengan keterbatasan yang ada. Dan saya mengharapkan kiranya kegiatan ini bisa lebih merukunkan kita, ya, silaturahim kita harus makin baik, ya. Mohon tidak ada lagi friksi atau gesekan-gesekan yang tidak perlu di antara kita, ya. Ini menjadi momentum bagi kita untuk terus merekatkan persahabatan kita, silaturahim di antara kita. Saya kira itu dari saya. Selamat sekali lagi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan negara kita segera bisa menangani COVID ini dengan baik, ya, bisa tumbuh, bisa kembali menjalankan kegiatan kenegaraan kita dengan baik. Para PMI yang ada di sini, yang ada di Jeddah dan sekitarnya,
bisa kembali sukses menjalankan kegiatannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.